Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah perancangan 2, yaitu perencanaan sistem fondasi pada pembangunan hotel 8 lantai di Makassar. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 6. Saya, Anggita Septirila, NBI 1431-8013. Saya Dewa Oktavianto, NBI 14318000004. Saya Didi Nasruddin dengan NBI 14318000140. Sistem fondasi didesain menggunakan sistem kombinasi antara full solid plate dan tiang pancang, di mana fungsi dari full solid plate ini adalah meratakan beban dari kolom kemudian diterima oleh spoon pipe pile. Soil investigation atau stratifikasi tanah. Di sini dijelaskan macam-macam kedalaman tanah dan jenis tanahnya, juga kepadatannya. Flowchart perencanaan fondasi. Pertama, kapasitas tiang tunggal berdasarkan spesifikasi material. Langkah selanjutnya, kapasitas tiang tunggal berdasarkan daya dukung tanah. Lalu output reaksi perletakan ITEPS. Langkah keempat, jumlah minimum tiang panjang pada tiap join perletakan. Lalu efisiensi tiang kelompok. Berikutnya perencanaan pile cap dan gambar teknis fondasi. Kapasitas tiang panjang. Data mutu bahan, Fc-nya sama dengan 52 MPa. Fy sama dengan 390 MPa, lebih besar diameter 12 mm, dan Fy yang kedua sama dengan 240 MPa, lebih kecil dari diameter 12 mm. Parameter perhitungan kapasitas tiang panjang. Lenturnya sama dengan 0,90, lalu gesernya sama dengan 0,75, puntirnya sama dengan 0,75, tebal selimutnya sama dengan 75 mm, beta satunya sama dengan 0,679, lentur sama dengan 0,8, diameter gesernya sama dengan 0,75, E sama dengan 33892, sekian. H rencananya sama dengan 30 meter, diameter pancangnya sama dengan 0,40 meter, AP sama dengan 0,125 sekian milimeter persegi. AS sama dengan 37,69911184. SF-nya sama dengan 3, dan B kolomnya sama dengan 600 mm. Spesifikasi tiang panjang. Spesifikasi tiang panjang PT Wika Beton adalah tipe A2. Memiliki diameter sama dengan 400 mm, tebal selimutnya sama dengan 75 mm, dan LP-nya sama dengan 765,76 cm persegi. P izinnya sama dengan 121,10 ton. P tanahnya sama dengan 120,86 ton. P pakainya sama dengan 120,86 ton. Daya dukung tiang panjang berdasarkan Luciano-Descartes. Persamaan Luciano-Descartes adalah Qp sama dengan alfa kali Qp kali AP sama dengan alfa kali kurung K kali NP kurung tutup kali AP. AP sama dengan 0,25 kali Pi kali D pangkat 2. Qs sama dengan beta kali Qs kali AS sama dengan beta kali kurung buka NS per 3
plus 1 kurung tutup kali AS. QU sama dengan QP plus QS. QL-nya atau Q totalnya sama dengan QU per SF. Masih daya dukung tiang panjang, ini arti-arti simbolnya. N sama dengan nilai SPT. Gp sama dengan daya dukung ujung tiang. Alfa sama dengan base koefisien. NP sama dengan harga rata-rata SPT 4D di atas dan di bawah ujung tiang. AP sama dengan luas ujung tiang. GS sama dengan daya dukung ultimate akibat gesekan di sepanjang tiang. Beta sama dengan soft koefisien. GS sama dengan tegangan akibat letakan lateral dalam T per meter kubik. NS sama dengan harga rata-rata SPT sepanjang tiang yang tertanam dengan batasan 3 kurang dari N dan kurang dari 50. AS sama dengan luas selimut tiang panjang. QU sama dengan daya dukung ultimate. QL sama dengan daya dukung izin. SF sama dengan safety factor. K sama dengan koefisien tanah. Daya dukung tiang panjang. Nilai alfa, beta, dan K berdasarkan Deplault dan Quaresma tahun 1987 dan Deplault LL 1996. Nilai base and self koefisiennya adalah di sini ditunjukkan di driven file yang memiliki nilai 1 semua. Nilai K untuk lempung adalah 12T per meter persegi. Untuk lanau berlempung 20T per meter persegi. Lanau berpasir sama dengan 25T per meter persegi dan pasir sama dengan 40T per meter persegi. Harga N di bawah muka air tanah harus dikoreksi. N aksen berdasarkan perumusan sebagai berikut. Terzaghi dan Peck, N aksen sama dengan 15 plus 0,5 dikali N15, di mana N sama dengan jumlah ukuran kenyataan lapangan untuk di bawah muka air tanah. Nilai AP, diameter tiang panjang sama dengan 0,40 meter, AP sama dengan 0,25 kali Pi kali D pangkat 2 sama dengan 0,25 kali Pi kali 0,4 pangkat 2 sama dengan 0,126 meter persegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk daya dukung tiang panjang. Sebelum kita untuk merencanakan sistem fondasinya, kita harus melakukan tes sondir dulu. Tes sondir untuk mengetahui nilai dari NSPT-nya. Bisa dilihat di sini dari kedalaman 1 meter sampai 40 dengan nilai SPT-nya sebagai berikut. Dan selanjutnya kita harus menghitung nilai-nilai dari N aksen, N kumulatif, untuk NP, jenis tanah, alfa, K, beta, IP, NS, AS dengan satuannya meter persegi, GS dengan satuan ton, BU-nya dengan satuan ton, untuk G totalnya satuan ton, untuk PB izin bahan yaitu dengan satuan ton. Nilai-nilai dari tabel tadi kita kasih contoh untuk perhitungannya. Untuk perhitungan daya dukung tiang panjangnya kita pakai
yang kedalaman 39 meter. Yaitu dari nilai SPT-nya sama dengan ketemunya dari kedalaman 39 meter, yaitu didapat 16,0 dari soil investigation pada kedalaman 39. Karena nilai SPT-nya ini berada di bawah muka air tanah, maka harus dikoreksi N-aksennya dulu, yaitu dengan rumus N-aksen sama dengan 15 plus 0,5 N sama dengan 15. Ketemunya yaitu 15,5. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu N-aksen kumulatif. Di sini hasilnya yaitu 596,5 didapat dari jumlah total nilai N-aksen sampai kedalaman 39 meter. Dan untuk perhitungan NP yaitu harga rata-rata SPT 4D di atas dan di bawah ujung tiang. Rata-rata 4D di atas ujung tiang yaitu ketemunya 32, dan rata-rata 4D di bawah ujung tiang ketemunya adalah 14,2. Dan sedangkan untuk rumus NP-nya ketemunya 32 plus 14,5 dibagi 2 dengan hasil 25,43. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk mengetahui jenis tanah. Di sini jenis tanahnya dengan kedalaman 39 meter, yaitu kita mengetahui LL jenis tanah pada kedalaman 39 meter, yaitu lempung berlanau abu-abu. Untuk alfanya yaitu sama dengan nilai base koefisien untuk pondasi driven pile dengan jenis tanah clay atau lempung berdasarkan Jacot and Quaresma adalah 1. Untuk nilai K untuk jenis tanah lano berlempung adalah 20 ton per meter persegi. Dan untuk betanya dengan nilai shaft koefisien untuk pondasi drive pile dengan jenis tanah clay atau lempung berdasarkan Jacot and Quaresma adalah 1. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu kita mencari nilai IP, NS, AS, dan GS. Nah, untuk nilai IP sama dengan rumus ini, kita tinggal masukkan nilainya yaitu 1 kali 20 kali 25,4 kali 0,25, ketemunya adalah 63,87 ton. Dengan untuk nilai NS, harga rata-rata SPT sepanjang tiang yang tertanam yaitu 15,3. Dan untuk AS-nya luas selimut tiang panjang. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus Pi kali D kali T, yaitu 3,14 kali 0,4 kali 39, ketemunya 49 meter persegi. Dan untuk QS kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu beta kali QS kali AS. Atau bisa dijelaskan lebih rinci yaitu beta NS per 3 plus 1 kali AS. Yaitu kita tinggal memasukkan nilai-nilai angka yang sudah ketemu tadi, yaitu untuk betanya 1, IS-nya 15,3 bagi 3 plus 1, untuk AS-nya 49.
ketemunya yaitu 298,72 ton. Nah, untuk perhitungan terakhir atau untuk perhitungan QU, QOL untuk P izin bahan, dan untuk pengecekan. Untuk QU-nya, rumusnya yaitu QP plus QS. Kita kan tadi sudah mendapatkan nilai dari QP plus QS, nilai QP-nya yaitu 63,87 plus QS-nya 298,72 sama dengan 362,59 ton. Dan untuk Q total atau QL-nya, kita menggunakan rumus QU plus SF. Dengan untuk QU-nya 362,59 ton, untuk SF-nya 3. Nah, ketemunya yaitu 120,86 ton. Untuk daya dukung tanah di kedalaman 39 meter dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, ketemunya yaitu 120,86 ton. Nah, sedangkan kita memakai dari material spesifikasi dari PTWK beton dengan diameter 40 cm yaitu 121,1 ton untuk izinnya. Jadi pada perencanaan pondasi tiang panjang yang digunakan dengan diameter 40 cm dan kedalaman 39 untuk diameternya 40 cm dengan kedalaman 39 meter ini dengan daya dukung tiang tunggal sebesar PIJ-nya yaitu 120,86 ton. Untuk output hasil analisa struktur etaps, besarnya gaya aksial pada reaksi perletakan didapat dari output etaps dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, select semua join atau perletakan pada lantai base. Berikutnya, untuk cara kedua, untuk mendapatkan hasil output analisa reaksi perletakan, klik display, lalu show table. Cara ketiga, hasil output analisa reaksi perletakan berdasarkan kombinasi pembebanan ultimate desain fondasi. Pada bagian select combos, pilih kombinasi pembebanan ultimate untuk desain fondasi saja. Pilih join langkah keempat, pilih join reaction untuk mendapatkan output hasil analisa reaksi perletakan. Analisis result, lalu join output, lalu reactions. Berikutnya, cara kelima untuk mengekspor hasil output analisa reaksi perletakan dalam bentuk tabel Excel, klik file, lalu export out table, lalu to Excel. Yang berikutnya membacakan adalah Mas Dwi. Untuk langkah selanjutnya, setelah diekspor ke dalam bentuk file Excel, gunakan pivot table pada Excel untuk mendapatkan nilai reaksi perletakan maksimal pada tiap join, yaitu reaksi pada gaya aksial sesuai sumbu Z atau FZ. Dengan pivot table maka dapat dilihat pada langkah ke-7, misal kita di join nomor 10 yang pertama ini mendapatkan nilai FZ maksimal yaitu 250.701 kg. Terus langkah selanjutnya untuk mengetahui jumlah kebutuhan tiang minimum pada masing-masing join digunakan rumus N sama dengan P max dibagi P izin. Nah, ini adalah jumlah minimum tiang panjang pada tiap join perletakan. Misal kita contohkan pada nomor 1, join nomor 10. Join nomor 10 itu ada di bawah sini.
di as B1 dengan Pmax 250.701 kg dengan PI Jintiang 120.860 kg, maka tinggal kita bagi aja 250.700 kg dibagi 120.860 kg, sehingga dibutuhkan 2,074 file atau pancang. Kita bulatkan ke atas menggunakan rumus roundup, maka dibutuhkan pada join nomor 10 dibutuhkan 3 tiang pancang. Selanjutnya ini sama untuk join-join berikutnya, join nomor 217 sampai join nomor 9, langkahnya sama. Kemudian ini adalah efisiensi kelompok tiang. Perhitungan efisiensi kelompok daya dukung fondasi tiang panjang kelompok berdasarkan efisiensi sebagai berikut. Berdasarkan metode Converse-Labare. Efisiensi kelompok tiang EF N sama dengan A minus arc tan D per DS dalam kurung N-1 dikali M ditambah M-1 dalam tutup kurung dikali N dibagi 90 dikali M dikali N. Di mana M adalah banyak tiang dalam baris, N adalah banyak tiang dalam kolom, D sama dengan diameter tiang pancang, S sama dengan jarak antar sumbu as tiang pancang. Selanjutnya, ini adalah contoh efisiensi tiang kelompok dengan jumlah 2 tiang, yaitu kita namakan PC1 untuk file cap dengan 2 tiang. Efisiensi kelompoknya maka Pmax ini kita dapat dari output dari etaps sebesar 221.765,1 kg atau 221,765 ton. Dengan PI Jintiang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Didik sebesar 120,86 ton. Maka dibutuhkan untuk join ini dibutuhkan jumlah tiang sama dengan 2 tiang. Maka kita pakai M adalah jumlah tiang pada deretan baris, maka 1 dan 2 jumlah tiang dalam deretan baris, maka M adalah 1, 2. Deretan baris berarti barisnya cuma 1 baris, berarti M sama dengan 1, sedangkan N-nya adalah jumlah tiang pada deretan kolom. Deretan kolom, kolomnya ada 2 kolom, maka N sama dengan 2. Dengan diameter sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. S adalah jarak antara as tiang pancang. Dipakai kalau ini D-nya 0,4, maka kita gunakan kurang lebih 2,5 D, maka S-nya adalah 1 meter. 0,4 dikalikan 2,5, 1 meter. Maka efisiensi tiang kelompoknya sama dengan N sama dengan 1 min arctan 0,4 ini diameternya dibagi 1. 1 ini adalah S-nya dikali dalam kurung 2 ini adalah N-nya min 1 dikali M ditambah M min 1 dikali N per 90 dikali M dikali N. Maka efisiensi tiang kelompok untuk file cap PC1 adalah 0,998. Maka PI Jintiang kelompoknya N dikali PI Jintiang dikali jumlah tiang. N-nya tadi efisiensinya 0,998 dikalikan PI Jintiang tunggalnya 121 dikalikan jumlah tiangnya 2. Maka ketemu 241,209 ton. Nah, dari efisiensi ini kita harus bandingkan besarnya efisiensi ini harus tetap lebih besar dari P maksimal yang bekerja pada titik tersebut. P maksimalnya kita lihat di sini tadi, P max-nya adalah 221,765. Maka dari efisiensi tiang kelompok ini tadi, nilainya masih sanggup memikul gaya P maksimal yang bekerja pada join reaksi tersebut. Maka untuk kontrolnya kita berikan OK, karena masih mampu menahan gaya yang bekerja. Untuk efisiensi kelompok tiang PC2 caranya juga sama. Kalau PC2 ini kita gunakan 3 tiang pancang untuk join reaksi yang memerlukan 3 tiang pancang dengan bentuk yang seperti ini, segitiga trapesium. Terus untuk
titik yang membutuhkan 4 tiang panjang kita sebut PC3 juga sama, perhitungannya sama seperti tadi. PC4 juga sama untuk perhitungan 5 tiang panjang, titik join reaksi yang membutuhkan 5 tiang panjang, perhitungannya juga sama. Selanjutnya, perencanaan penulangan file cap. Perencanaan penulangan didapatkan dari perhitungan momen yang terjadi pada full plat file cap, kemudian dihitung kebutuhan penulangannya berdasarkan dimensi tebal plat pada file cap yang direncanakan. Untuk perencanaan full plat file cap ini direncanakan menggunakan mutu material sebagai berikut. Mutu betonnya kita gunakan F-aksen-C sama dengan K400 atau FC35 MPa. Untuk mutu bajanya FY-nya sama dengan 390 MPa. Tebal strukturnya sama dengan 1000 mm atau 1 meter. Ini adalah momen yang terjadi pada tiap reaksi perletakan. Ini kita dapatkan dari output dari etaps, misal di join nomor 1, join nomor 10, dengan menggunakan 3 file cap, kita gunakan file cap dengan tipe PC2, dengan momen maksimal yang terjadi di join nomor 10 adalah 21.416 kg atau 21,4 ton. Ini sama, tiap join-joinnya ini kita dapatkan momen maksimalnya masing-masing dari etaps, output dari etaps. Nah, ini adalah momen maksimal pada tiap file cap. Ini untuk tipe file cap PC1 kita dapatkan momen maksimalnya adalah 60.987 kg, PC2 54.881 kg, PC3 43.279 kg. Sedangkan untuk PC4 ini kenapa kita gunakan PC4? Karena lokasi PC4 ini sangat berdekatan, sehingga kita perlu menjumlahkan antara PC1 dan PC2 untuk dijadikan satu menjadi PC4. Karena lokasinya yang sangat berdekatan tidak memungkinkan dibuat 2 file cap di situ. Ini untuk perencanaan file cap-nya dengan mutu yang sudah saya jelaskan tadi. Tinggal dimasukkan aja nilai-nilainya, ini rumus keterangannya, misal kita dapatkan D-nya ini dari sini, D-nya ini adalah tinggi maksimum, biasanya dari tinggi totalnya dikurangi selimut, sama dikurangi sengkang, dan setengah diameter tulangan pokoknya. Terus MU-nya ini adalah momen ultimate-nya, kita dapat dari output etaps. Untuk MN ini bisa kita lihat di sini, MN adalah MU dibagi tetanya. Tetanya adalah 0,9, Rn-nya dapat kita lihat di sini, Rn sama dengan MN dibagi BD kuadrat, M-nya adalah FY dibagi 0,5 dikali FC aksen, Rho-nya adalah 1 per M dikali dalam kurung 1 min akar 1 min 2M dikali Rn per FY, AS perlunya adalah Rho dikali BD, S2 tulangan utama, S2 ini adalah jarak S max-nya, jarak maksimal tulangannya adalah 1/4 pi D kuadrat dikali B dibagi AS perlu, AS pakainya adalah 1/4 pi D kuadrat dikali B dibagi S pakai. Sehingga kita rencanakan menggunakan diameter tulangan 25 mm didapatkan untuk PC1 adalah diameter tulangan 25 mm dengan jarak 150 mm, PC2 sama diameter 25 150, PC3 25 diameter 25 jarak 150, sedangkan PC4 adalah diameter 25 jarak 100 mm. Selanjutnya adalah gambar teknis struktur fondasi. Yang pertama kita punya gambar tipe file cap PC1, PC2 berbentuk trapesium, PC3 berbentuk persegi 4, PC4 juga berbentuk persegi 4. Nah, dari masing-masing reaksi perletakan tadi, misal ini kita contohkan join nomor 10 lagi. Join nomor 10 dengan jumlah file cap 3 file, dengan jumlah spoon file 3 file, dan nomor 10 ada di AS B1 di bagian bawah ini, maka kita gunakan file cap dengan tipe PC2 karena memiliki 3 spoon file berbentuk trapesium. Bisa dilihat di AS B1 di sini menggunakan tipe file cap PC2 dengan 3 spoon file. Ini sama, langkah-langkahnya juga sama. Misal
join nomor 12 menggunakan spoon file 2, berarti PC1. Bisa kita lihat join nomor 12 itu ada di bawah sini, di as E1 di bawah sini, maka menggunakan tipe PC1 dengan dua file cap di bawah sini. Langkah ini juga sama untuk join-join selanjutnya, sehingga dapat dibuat gambar struktur fondasi seperti di sebelah kanan ini. Selanjutnya, nah ini maka kita buat gambar struktur fondasinya berupa file CAD dengan tipe masing-masing fondasinya sesuai dengan perhitungan kita tadi. Selanjutnya, ini detail fondasinya untuk detail PC1, PC2, PC3, dan PC4. Detail masing-masing penulangan sama detail jumlah file pada masing-masing file CAD. Terus ini adalah bar binding schedule-nya dari PC1. Ini dari gambar ini kita dapat informasi berupa bar binding schedule, yaitu misal untuk file CAD PC1 ini membutuhkan tulangan diameter berapa saja dengan panjang berapa saja, dapat dilihat di bagian bawah sini dengan kode-kodenya. Misal di kode 7 ini bentuknya seperti apa, panjangnya seperti apa, dapat dilihat di bagian bawah sini. Selanjutnya juga sama bar binding schedule untuk PC2, PC3, dan PC4. Demikian penjelasan dari kami. Untuk perhitungan sistem perencanaan fondasi, apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa disampaikan pada forum yang sudah disiapkan oleh dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.